Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada materi tema ya. Tadi kita sudah belajar tentang matematika. Sekarang kita kembali ke pelajaran tentang tema. Tema berapa? Tema 6, subtema 3, pembelajaran 6. Mohon disimak anakku sekalian, karena ini nanti akan menyangkut dengan jenis-jenis tugasnya. Selamat menyimak. Masih dengan materi bahasa Indonesia ya, membuat ringkasan teks eksplanasi dalam bentuk peta pikiran ya. Pak Guru Walan sudah menjelaskan bagaimana cara membuat peta pikiran, sama saja seperti sebuah diagram ya. Kalian dapat meringkas teks eksplanasi dengan membuat peta pikiran. Ingat, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam meringkas teks eksplanasi tersebut. Yang pertama apa? Membaca judul teks terlebih dahulu untuk mengetahui gambaran informasi secara keseluruhan. Ya, jadi yang pertama adalah membaca judul teks terdahulu untuk mengetahui gambar informasi secara keseluruhan. Yang kedua adalah menggali informasi lebih dalam sehingga dapat memahami isi teks. Nah, dari situ baru kita bisa membuat peta pikiran ya. Baik, selanjutnya adalah PPKN, menjelaskan tanggung jawab sebagai siswa dan negara. Seseorang yang melaksanakan tugas dengan tanggung jawab biasanya melakukannya tanpa menunda-nunda tugas tersebut. Nah, itu dia ya kan? Nih ya. Karena biasanya ya, kalau dia tepat dengan tanggung jawabnya, insya Allah dia tidak menunda-nunda tugas. Nanti sajalah, nanti sajalah. Nah ini yang akibatnya tugasnya jadi menumpuk ya. Gitu. Kira-kira apa sih akibatnya apabila menunda tugas? Nih, menunda tugas yang diberikan dapat berakibat pada terganggunya hak orang lain. Ya betul. Yang harusnya Pak Guru istirahat, akhirnya Pak Wan dulu nunggu-nunggu nih ya. Itu loh. Nagih-nagihin segala macemnya, harus Pak Gurunya ngasih materi lain, membuat persiapan. Akhirnya pikiran kamu untuk apa? Menegur kamu. Ayo, siapa nih yang belum menjalankan tugas? Tuh. Jadi apa? Ya, harusnya Pak Wan istirahat, harusnya Pak Wan misalnya mengerjakan yang lain. Ini apa? Memberikan waktu untuk mengerjakan kamu ya, gitu loh. Nah, berikut hal-hal yang dapat menjaga kita agar menjadi orang bertanggung jawab. Nah, tolong disimak nih ya. Yang pertama apa? Memahami tugas dan kewajiban diri sendiri. Nah, harus paham betul nih apa tugas kalian selama jadi siswa di pandemik ini ya. Jadi nggak usah disuruh kalau belajar, langsung aja segera. Apa tugasnya? Ya, apa kewajibannya? Itu yang penting ya. Jadi tidak usah menunggu perintah. Yang kedua apa? Melaksanakan tugas dengan disiplin dan tanpa menunda-nunda waktu. Nah, ya. Buat bermain segala macamnya dan seterusnya ya. Disiplin, tidak ada yang namanya menunda waktu kecuali kalau handphonenya bergantian. Nah, itu bisa lah ya ditunda-tunda. Tapi tetap ketika handphonenya digunakan kan kalian mengerjakannya di buku tema ya, di buku paket ya. Kemudian di buku tulis kerjakannya. Jadi masih ada senggang untuk waktu untuk mengerjakan ya. Tidak mencari alasan saat diminta mengerjakan tugas kecuali sakit atau ada keperluan mendesak. Gak usah banyak alasan ya. Itu mau begini ya kan. Gitu. Jadi justru dengan mencari-cari alasan, itulah bukti kamu itu benar-benar menunjukkan kesalahan kamu sendiri ya. Yang keempat apa? Mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan diri sendiri. Ya, ini utama yang ditamakan seperti itu ya. Gitu. Yang berikutnya adalah apa? Menghormati hak-hak orang lain. Nah, ya, menghormati hak-hak orang lain. Tuh, ya kan? Kalau sudah apa? Kita bertanggung jawab, tentunya kita menghormati hak-hak orang lain ya. Gitu loh.
Lanjut. Yang berikutnya adalah menjelaskan makna pada gambar cerita. Ya. Setiap gambar memiliki makna yang berbeda-beda dalam sebuah buku, gambar sampul yang mewakili seluruh isi buku. Contoh, ya, pada sebuah lukisan tentunya gambar mewakili sebuah tema. Ya, mungkin kalian sudah pernah paham ya apa bedanya gambar cerita dengan cerita bergambar. Nah, di sini adalah contoh gambar cerita, ya. Coba perhatikan gambar cerita di sini. Kira-kira apa sih makna gambar cerita ini? Nah, ya, kita lihat, kita bahas bahwa gambar tersebut bercerita tentang kenampakan alam berupa pantai yang indah. Pantai dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Pada gambar tersebut tampak sekeluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan 2 orang anak sedang menikmati bekal pantai. Ya, menikmati bekal di pantai. Ya, jadi ini adalah sebuah gambar cerita yang menunjukkan sebuah cerita. Ya, apa saja yang ada di situ, suasananya, ya, bentuk kegiatannya. Ya, nah itulah barangkali untuk menjelaskan makna pada sebuah gambar cerita. Baiklah anak-anakku sekalian, itu saja materi hari ini, ya, merupakan materi terakhir untuk pembelajaran tema 6 sub tema 3 pembelajaran 6, ya. Baiklah, itu saja dari Pak Guru Walan. Mudah-mudahan hari ini dapat memberikan pemahaman, ya, mendalami materi-materi yang berkaitan dengan bahasa Indonesia, kemudian PPKN, dan SBDP. Dari Pak Guru Walan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam merdeka belajar.